untuk materi ini hard copy mana ketok sini untuk Ibu ya, aku ibu lebaran. Mulai. yo
segala pujian dan penyembahan kami Haleluya. berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan di tempat ini membawa kemenangan, kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami sampaikan di hadapan-Mu hanya di dalam satu nama yang kudus, dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami berdoa. Haleluya. Mari kita masuk penyembahan. Kita pujikan nomor 2, Sungguh Selalu Kudus. Gerejamu
Ya, kesaksiannya itu memang kita diajar oleh firman Tuhan bahwa kita harus memiliki iman, tetapi kita juga harus memiliki hikmat. Ya. Iman tanpa perbuatan, tanpa hikmat, akibatnya fatal. Dan juga seperti itu. Ya, ketika 3 hari saya berdoa, meyakini akan pertolongan Tuhan, bahwa saya tidak perlu ke dokter, saya tidak perlu suntik. Saya yakin dengan meningkatkan imun, dengan meningkatkan vibrasi, yakin dan percaya, memohon kepada Tuhan, pasti ada kesembuhan. Dan ternyata selama 3 hari tidak sembuh-sembuh ya, kepalanya semakin cekot-cekot, badannya sakit semua. Kita mau ambil hikmahnya, di dalam hal ini kita mau ambil hikmahnya, apakah kita harus berbagi berkat kepada dokter, atau bisa jadi Tuhan itu memakai dokter sebagai alat untuk menyembuhkan kita. Ya, itu. Jadi dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan. Seperti contohnya saja, misalnya saya beriman, saya yakin, saya percaya, dan saya sudah berdoa bukan setahun, 2 tahun, tapi sudah bertahun-tahun, yakin Tuhan menolong saya dan saya tidak mau operasi lagi. Saya yakin dengan afirmasi bahwa benjolan-benjolan di tubuh saya akan hilang. Tapi kenyataan sampai saat ini memang masih ada. Dalam hal ini apakah terus saya komplain, protes kepada Tuhan? Tidak. Saya meyakini, saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan untuk saya, untuk kita itu ada maksud yang indah. Oleh karena itu berharap kepada Tuhan itu bukan berharap yang baik-baik saja. Kalau tidak baik terus kita kecewa meninggalkan Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan tolong maupun Tuhan tidak tolong, kita yakin dan percaya Tuhan itu menyelamatkan kita. Itu yang terpenting. Tuhan sembuhkan ataupun Tuhan tidak sembuhkan, yang penting jiwa kita diselamatkan dan kita mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapak Yahweh di Samayim. Itu ya kesaksiannya tadi. Saya berpikir bahwa Tuhan itu memakai para dokter sebagai alat untuk menyembuhkan kita. Nah, di situ pun juga bisa menjadi kesaksian bagi dokternya secara tidak langsung. Secara tidak langsung mungkin kita bisa bersaksi kepada dokternya dengan kita menceritakan 3 hari saya mencoba berdoa tapi tidak sembuh-sembuh, tapi dengan suntikan dari dokter ini, sekali suntik langsung mereda sakit kepalanya, sakit cekot-cekotnya di badan, di kepala hilang ya. Si pijeti juga terima kasih yang sudah mijeti, sebentar hilang tapi masih belum hilang sama sekali ya. Tapi karena tadi minum obat dan suntikan dari dokter itu, akhirnya puji Bapak Yahweh saat ini mulai sudah baikan. Itu kesaksiannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan. Kita lanjutkan untuk firman Tuhan. Masuk firman Tuhan, kita bacakan nomor 4. Menolong hidup.
Terima kasih Bapak Ibu atas kasih lawatan, pertolongan dan perlindungan-Mu atas hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Oleh karena kasih, kemurahan dan rahmat-Mu, pertolongan-Mu atas hidup kami, apapun yang kami alami, seburuk apapun yang kami alami, itu atas sepengetahuan Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang sangat indah bagi kami. Engkau menempatkan kami di tempat ini, dimanapun kami berada itu, untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Inilah keadaan kami, inilah
keberadaan kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani adalah atas kehendak Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami, Engkaulah satu-satunya penghibur kami, Engkaulah satu-satunya yang menyertai di dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa kami, Yahweh yang setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan di dalam persekutuan kami pada malam hari ini dari awal pertengahan ini ya Tuhan. Atas kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, beri kekuatan dan kemampuan kami untuk menghadapi segala sesuatu ya Tuhan. Kau pakai lebihan Maria dalam ya Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kau berkati di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, dimanapun berada ya Tuhan. Kau berkati dan menjadi berkat dan diberkati di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan sambut saat ini Dafar Elohim. Bila saat ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Dia akan menyingkapkan rahasia daripada Dafar Elohim ya Tuhan. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, kami saat ini bersatu hati mengikat di dalam nama Adonai Yesus Mesias. Kuasa-kuasa setan keluar dari ruangan ini. Ialah hanya Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, bersama dengan malaikat Tuhan di tengah-tengah kami, untuk kami mendengarkan akan suara Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus Mesias kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk Ibu Maria Jawati yang telah melayani kami di dalam pujian dan penyembahan. Mari saatnya malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita. Kita baca di Keluaran pasal yang ke-21. Seperti biasanya kita akan baca secara bergantian 5 ayat. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-5. Inilah keputusan-keputusan yang harus engkau tetapkan di hadapan orang Israel. Jika engkau membeli seorang Ibrani sebagai hamba, 6 tahun ia harus melayani, tetapi pada tahun ke-7 ia harus dibebaskan tanpa membayar apapun. Jika ia datang seorang diri saja, ketika keluar pun ia seorang diri. Tetapi jika ia sudah beristri, maka istrinya pun harus keluar bersamanya. Jika tuannya memberikan istrinya kepadanya dan ia melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka istri dan anak-anaknya akan menjadi milik tuannya, sedangkan hamba itu jika keluar, ia keluar seorang diri saja. Jika hamba itu sungguh-sungguh berkata, aku mencintai tuanku, istriku dan anak-anakku, aku tidak mau dibebaskan, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Elohim, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. 11.
Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Elohim melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang dan ia menjual orang itu, atau orang itu masih ada di tangannya, pastilah pencuri itu dihukum mati. Dan siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Jika ada orang bertengkar dan seorang memukul lainnya dengan batu atau kepalanya, kepalan tangannya, dan yang dipukul itu tidak mati, hanya harus terbaring di tempat tidur. Dan jika yang dipukul itu dapat bangkit dan berjalan kembali meski dengan tongkat, maka orang yang memukul itu harus membayar kerugian. Ia harus menanggung biaya pengobatannya sampai benar-benar sembuh. Jika seorang memukul hambanya atau wanita hambanya dengan sebatang tongkat sehingga ia langsung mati di tangannya, pastilah akan dituntut. 21. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka bertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapatkan kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Ketiga, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikannya ganti nyawa. Maka ganti nyawa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. 26. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka mengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Apakah lembu jantan itu menanduk seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan, peraturan ini harus tetap diberlakukan kepadanya. Jika lembu jantan itu menanduk seorang hamba atau seorang wanita hamba, maka pemilik lembu itu harus membayar kepada tuan hamba itu 30 sikal perak, dan lembu jantan itu harus dirajam.
jika seseorang membuka atau menggali sumur dan ia tidak menutupnya, lalu seekor lembu jantan atau seekor keledai jantan jatuh ke dalamnya, pemilik sumur itu harus membayar ganti rugi kepada pemilik ternak itu. Tetapi ternak yang mati itu boleh menjadi miliknya. Jika lembu jantan seseorang menanduk lembu jantan sesamanya dan yang ditanduk itu mati, maka mereka berdua harus menjual lembu jantan yang hidup dan membagi uangnya. Mereka berdua juga harus membagi daging lembu yang mati itu. Tetapi jika lembu jantan itu sehari-harinya diketahui sering menanduk dan pemiliknya tidak menjaganya, ia harus membayar lembu jantan ganti lembu jantan, dan yang mati boleh menjadi miliknya. Haleluya. Ya. Di dalam bacaan kita pasal yang ke-21 ini kalau mau kita tarik kesimpulan atau kita relevansikan dengan kondisi keadaan sekarang ini, harusnya sih tetap berlaku harusnya. Secara letterlek ya, secara nyata-nyata mungkin kita tidak melihat seperti zaman dahulu, kan kelihatan ada seorang budak yang diperjualbelikan ya, itu berlaku di daerah Timur Tengah sana. Tapi ketika kita mungkin ke Eropa, apalagi ke Indonesia, kan tidak ada itu jual beli seorang budak, itu tidak ada ya. Kalau sekarang ini jasa ini pembantu ya, jasa PRT ya, jasa PRT itu ada sekarang ini. Dan untuk peraturan itu saya kira masih relevan. Kalau untuk yang masalah jual beli budaknya itu tidak relevan, memang sudah tidak ada, sudah tidak wajar. Tapi ada orang-orang yang usaha seperti itu. Bahkan sekarang ini kan penyedia jasa ya, penyedia jasa keamanan, jasa security ya, maksudnya jasa driver, jasa cleaning service, itu saya kira sama. Ini adopsi dengan apa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Baru muncul sekarang ini ada orang-orang yang membuat jasa security, jasa driver, jasa PRT, TKW, TKI ya, dan lain-lainnya. Akhirnya dibuat satu bisnis. Ketika dulu pertama-tama hal itu terjadi sekitar tahun 90-93, ketika kami ya, saya khususnya sering dimintai jaga rumah oleh tuan-tuan ya. Tuan-tuan itu ketika mau berlibur mereka berlibur karena Natalan lah atau Idul Fitri ya, itu saya dimintai jaga rumahnya. Ya lumayan sih dibayar, walaupun saya cuma jaga rumahnya gitu ya. Maka di situ ya nggak ngapa-ngapain, jaga rumah, nonton TV, ya bersih sadar, bersih aja. Ya waktu itu sekilas berpikir dalam pikiran saya, wah ini baiknya menyediakan jasa, jasa untuk jaga rumah ini mestinya. Penyedia jasa itu kan untuk ngurus izinnya dan harus tahu kredibilitasnya orang yang kita rekrut untuk menjadi anggota jasa dari ini penjaga rumah ini. Kalau kita asal ambil orang kemudian terus yang menjaga ini nggak menjaga malah mencuri, waduh susah ya. Akhirnya waktu itu karena banyak pertimbangan seperti itu nggak jadi. Akhirnya sampai sekarang nggak jadi bosnya jasa itu ya.
Terus akhirnya sekarang menjamur di mana-mana. Ada jasa-jasa itu ya, outsourcing sekarang istilahnya kan, jasa-jasa outsourcing sekarang ini menjamur di mana-mana. Bahkan banyak orang sukses membuat jasa seperti itu ya, penyedia orang sebenarnya itu. Ya kalau kita sinkronkan dengan bacaan kita malam hari ini, itu ya budak tadi itu kalau bahasa kasarnya, penyedia budak tadi itu ya. Ya. Budak tapi lebih rendah. Ya kalau Budak budak lebih itu rendah. memang statusnya lebih rendah. Statusnya lebih rendah. Bisa diapa-apakan semau tuannya. Kalau tuannya baik ya enak, tapi kalau tuannya itu tidak baik ya diperlakukan semaunya sendiri, seenaknya ya. Jadi peraturan yang dibuat oleh Bapak Yahweh melalui Keluaran pasal yang ke-21 ini itu tidak bisa dihapus, saudaraku ya. Tidak bisa dihapus. Itu harus tetap diberlakukan. Ya, untungnya hukumnya itu di sini tidak seperti yang dilakukan oleh hukum yang berlaku di Timur Tengah, mungkin di Arab Saudi sana. Kalau di Indonesia ini, di Aceh diberlakukan hukum ini. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, bengkak ganti bengkak. Kalau saudara itu memukul orang sampai bengkak ya, matanya bengkak, saudara harus bengkak matanya. Gigi rontok, gigi Anda juga harus rontok gitu ya. Seperti itu diberlakukan itu di Timur Tengah, di Aceh. Sebenarnya di Perjanjian Baru pun ada ya. Kalau matamu berdosa, cukilah matamu, daripada kamu masuk kerajaan surga ya, tidak masuk kerajaan surga karena matamu utuh. Tapi kalau kepingin masuk kerajaan surga dengan mata satu, tidak apa-apa. Nah, artinya itu bahwa kita ini benar-benar tidak boleh berbuat dosa ya. Kita harus menghargai orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri. Jadi peraturan-peraturan ini dibuat supaya kita tidak egois kita karena kita berkuasa, karena kita punya uang, karena kita punya power, punya kekuasaan, kemudian kita memperlakukan, saya kan bayari dia, tak apa-apa no kan terserah saya bayari dia nggak sedikit loh. Saya bayari dia besar, apapun yang saya mau kan itu urusan saya, tidak bisa berlaku itu sudah bertentangan dengan dasar Elohim. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini kita dapat pelajaran bahwa peraturan-peraturan ini masih relevan, masih berlaku. Beruntung kita dapat kasih karunia, jadi kita tidak dihukum mati. Ini sampai urusan binatang saja, kalau kita salah dalam memperlakukan, maka yang salah binatangnya kita juga bisa menerima hukumannya, menerima akibatnya, menerima matinya juga itu. Untung kita hidup di zaman kasih karunia ini. Oleh karena itu, kesempatan kasih karunia yang Bapa Yahweh berikan kepada kita melalui pengorbanan Yesua Mesias di kayu salib itu, kita hormati, kita hargai, kita pelihara, kita hidupi ya, kita hidupi itu. Jangan karena mendapat kasih karunia terus kita mengabaikan kasih karunia yang Bapak Yahweh berikan dan mengabaikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Bapak Yahweh. Kalau
saudara mengabaikan kasih karunia dari Bapak Yahweh tersebut melalui pengorbanan Yesus Masih, bagaimana kalau ditarik kembali kepada perjanjian lama, pola yang lama, maka benar-benar tangan saudara mencuri, tangan saudara diputus. Itu mengerikan, bukan? Kita bersyukur hidup di dalam kasih karunia. Mari kita manfaatkan kasih karunia Bapak Yahweh ini melalui pengorbanan Yesus Masih. Kita pelihara, kita lakukan segala aturan-aturan yang Tuhan sudah tentukan melalui kitab suci, melalui peraturan yang ditetapkan di dalam kitab suci ini, menjadi ketetapan yang dapat kita lakukan setiap hari supaya hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Engkau telah menyertai kami di dalam persekutuan kami, dan kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Peraturan-peraturan yang Engkau tetapkan ini, kami mengimani, kami meyakini bahwa peraturan-peraturan itu tetap berlaku sampai saat ini, bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami meyakini itu Tuhan, supaya kami dapat taat, takut ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia, anugerah yang Kau telah berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu ya Yesus Masih di atas kayu salib, sehingga yang harusnya kami ini mati, kami tidak mati karena pengorbanan dari Yesus Masih di atas kayu salib, menebus dosa kami, menggantikan kematian kami, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi rema bagi kehidupan kami, dan ajar kami selalu untuk mentaati akan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus Masih kami naikkan pujian dan syukur hormat kami kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Masih. Haleluya. Haleluya. Amin. Masuk doa syafaat. Nyanyi apa? Iya, terus Bu Eni ya. Ini nomor 5 nyanyi yang terakhir.
kesehatan Tuhan di dalam tubuhnya, jauhkan dari segala penyakit apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong, memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Kami percaya setiap hari aktivitas kami ya Tuhan, Kau selalu menolong, memberikan perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan. Ya Bapak Yakub ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesehatan-Mu Tuhan yang Kau berikan. Kau selalu menyembuhkan dengan sempurna Tuhan. Bapa yang di surga, pada malam ini Tuhan kami bersekutu, kami berdoa Mbak Sabilin ya Tuhan, Mbak Sabilin yang usia lanjut ya Tuhan, Engkau lindungi Tuhan di dalam aktivitas yang lanjut usia ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan dimanapun berada Tuhan, Engkau selalu mendampingi Tuhan, mengirim malaikat-Mu Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan tubuhnya, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan Mbak Sabilin Tuhan suatu saat juga akan mencari wajah Tuhan, terus akan memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dia tidak akan lalai Tuhan. Kami doakan untuk Mbak Sabilin terus untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, bersama-sama di tempat ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, lindungi Tuhan Mbak Sabilin Tuhan, berkati Tuhan kesehatan Tuhan, makanan yang dia makan sehari-hari Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk keluarga Pak Lewi Tuhan, juga Ning Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, kelemahan tubuhnya Tuhan, lindungi ya Tuhan. Kami percaya juga Pak Lewi yang selalu setia mendampinginya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, selamat hidupnya Tuhan. Kau berkati ekonominya, sandang pangannya Tuhan, tokonya yang dikelola setiap hari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong dalam keluarganya Pak Lewi ya Tuhan. Engkau selalu memberkatinya setiap hari langkah hidupnya Tuhan, menyertai, melindungi Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga tak lupa keluarga yang jauh ya Tuhan, yang di Surabaya, Jember, Kalimantan Tuhan. Tidak saya sebutkan satu persatu Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati ekonominya Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan dia juga selalu Kau berkati rohaninya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lindungi ekonominya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolongnya Tuhan. Kami percaya juga keluarga Ana yang baru ya Tuhan, yang ada di Rewin, keluarga baru Tuhan. Kau lindungi yang punya anak kecil Tuhan. Kau berkati ekonominya Tuhan, kesehatan, kekuatan keluarganya, orang tuanya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga tak lupa untuk berdoa untuk Ruben Wayantoso ya Tuhan, yang di mana Tuhan, yang di Jakarta, Tangerang Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, berharap padamu Tuhan. Tuhan berkatilah Ruben ya Tuhan, untuk masa depannya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang di dalam kerjaannya yang baru Tuhan, lingkungan yang baru Tuhan, berikan kebaikan masing-masing tetangga di dalam pekerjaannya Tuhan. Yang mungkin Tuhan, aku mohon perlindungan penyertaan Tuhan tanggal 6 Juni Tuhan, pas 3 bulan Tuhan. Aku mohon tolong Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih besar. Kami percaya Tuhan di dalam 3 bulan ini Tuhan, pastikan Ruben dia akan jadi pegawai tetap Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong Tuhan. Tuhan Kau tahu, kasihlah Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan Tuhan kedamaian hatinya, juga para dosen atasannya di UPH Tuhan. Kami doakan Tuhan berikan kebaikan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Kau selalu menolong masa depan Ruben, juga pendamping hidupnya Tuhan. Tolonglah Tuhan di usia 30 ini Tuhan, berikan pendamping hidupnya yang dari Tuhan, yang setara Tuhan dengan Ruben. Dan juga Tuhan
Bukalah Tuhan pikiran Ruben dengan hati yang baik dan lembut Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk toko kami ya Tuhan Omega. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, menyertai kami di dalam toko kami. Aktivitas kami Tuhan di pagi hari yang subuh Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Pekerjaan ini Tuhan, pekerjaan yang dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang pekerjaan dari awal sampai akhirnya Tuhan ini, kami percaya Roh Kudus selalu menolong kami Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk mengelola orang yang Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menolong apapun juga pengganti koran yang jual, pakan kucing serta yang lain Tuhan. Tuhan selalu memberikan berkat kepada kami Tuhan. Tuhan tidak memberikan kami kekurangan, kecukupan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh yang menolong setiap hari, menyertai Tuhan, memelihara di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur juga rumah ini Tuhan, rumah yang mukjizat yang memberikan kepada kami Tuhan, rumah yang penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan keajaiban ini Tuhan. Tuhan menyertai, berkati keluarga kami Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk tetangga belakang kami, samping kanan kiri Tuhan. Lindungi ya Tuhan, berkatilah, berikan kebaikan hati mereka Tuhan. Berkatilah Tuhan, mereka mengertilah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menolong Pak Yom dan sebelah kanan kiri saya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala bahaya juga serta di tengah-tengah kami ini Tuhan, yang selalu tiap malam penuh dengan rumah kosong, tetapi Tuhan selalu menyertai kami, menjauhkan dari kuasa-kuasa jahat di tempat ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, malam ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau lawat bangsa ini Tuhan, Engkau berkati, berikan sukacita Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan, serta wakilnya juga, agar daerah-daerah yang terpencil Tuhan, Kau berkati Tuhan, ekonominya, sandang pangannya Tuhan, Kau lindungi Tuhan, jauhkan dari bahaya petaka Tuhan, juga Tuhan para orang-orang yang selalu bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan. Engkau lindungi dia Tuhan, Engkau sertai dia Tuhan. Kami percaya juga di tahun depan Tuhan untuk pemilihan presiden Tuhan, Engkau yang selalu ikut campur tangan Tuhan. Engkau berkati, berikan orang-orang yang dipilih dengan hati yang jujur dan murni Tuhan. Engkau lindungi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai, melawat Indonesia dengan maju Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam persekutuan keluarga kami ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan selalu memberkati keluarga kami ini, menolong keluarga kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Engkau ya Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kami mengucap syukur atas penyertaan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kami setiap hari, dalam persekutuan kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur atas kehadiran kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami, urapan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami pada malam hari ini, sehingga kami merasakan akan shalom, damai sejahtera, penyertaan dari Bapa. Bila kami akan selesaikan ibadah kami malam hari ini ya Bapa. Kami sudah selesai beribadah malam hari ini, tapi kuasa Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Bapak Yahweh, melalui pasukan malaikat menyertai kami
dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Pelindungi kami di dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, mimpi-mimpi buruk, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam tidur kami. Kami patahkan di dalam nama Adonai Yesus Masih. Hanya penyertaan dari Bapa Yahweh menyertai kami di dalam istirahat tidur kami malam hari ini, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, tidur dengan baik, besok bangun kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar untuk beraktivitas kembali. Terpujilah ke nama Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masih kami naikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan bagi Engkau saja. Haleluya, haleluya. Amin. Yefarikam, Yismirikam, Ikunikam, Ya Yahweh, Manafinikam, Ikunikam. Bapak Yahweh memberkati. Yes. Amin. Isane mek salam-salam. Malam hari ini enggak Enggak apa-apa. usah wis. Nangane ku rawon.